saya Iqbal Nurul Azhar, staf pengajar di jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi yang biasa saya sampaikan di kelas saya, yaitu kelas Madura Studies. Jadi kenapa saya sampaikan di YouTube, karena saya seringkali mendapat pertanyaan terkait dengan masalah ini. Jadi topiknya adalah tentang asal muasal dari kata Madura. Ya, kebetulan saya mengajar kelas Madura Studies dan sudah sekitar hampir 12 tahun saya mengajar di kampus yang berada di Madura, sehingga pertanyaan yang demikian ini sering kali saya dengar dan kadang-kala juga membuat saya merasa capek karena harus melayani satu-satu, memberikan jawaban satu-satu berulang kali. Oleh sebab itu, daripada kemudian jawaban ini harus saya sampaikan berulang kali, makanya saya kemudian membuat konten ini supaya rekan-rekan sekalian yang masih penasaran terkait dengan asal muasal kata Madura ini menjadi terpuaskan dan informasi itu bisa sampai. Terkait dengan kata Madura, ini ada banyak versi cerita yang melatar belakangi munculnya kata ini. Tetapi setahu saya, yang juga saya tuliskan di sebuah buku, bukunya ini Bahasa Madura, versi dari cerita ini dalam artian begini, susah untuk dibuktikan kebenarannya karena dasarnya itu adalah legenda atau cerita rakyat. Yang kedua adalah bukti secara arkeologis terkait dengan legenda ini juga belum ada, dalam artian masih belum ditemukan, sehingga kemudian banyak yang menyaksikan bahwa legenda ini adalah benar. Nah, kita mulai satu persatu. Yang pertama, bahwa kata Madura ini ya muncul dalam sebuah legenda yang berhubungan dengan cerita Bendorogung dan juga putranya yang terkenal yang bernama Raden Segoro. Jadi begini ceritanya. Dahulu kala di tanah Jawa terdapat sebuah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Danggamulan. Danggamulan ini dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana yang disebut sebagai Sang Hyang Tunggal. Ini adalah gelarnya ya. Sang Hyang Tunggal ini dia punya istana ya. Dalam artian pusat pemerintahannya itu berada di sebuah istana, sebuah kota raja yang kemudian dikelilingi oleh tembok besar yang sangat kuat, sehingga kemudian kota raja ini disebut sebagai Geling Besi karena susah untuk ditembus. Nah, karena berhubung Sang Hyang Tunggal ini kemudian berada di tempat atau kota raja yang bernama Giling Besi, kadang-kadang ia dikenal sebagai Prabu Giling Besi. Prabu Giling Besi ini punya putri. Putrinya tidak satu tapi lebih dari satu. Namun di antara putri yang terkenal ini ada seorang putri yang bernama Bendorogung ya, atau ada yang menyebutnya sebagai Bendoro Tumenggung. Bendorogung ini cantik, kemudian banyak disukai masyarakat karena kecantikannya. Dia juga orangnya ceria, baik hati, suka menolong, sehingga pamor kecantikannya itu dikenal kemana-mana, bahkan oleh para pangeran-pangeran yang berada di seberang sana. Nah, waktu itu dikisahkan Bendorogung ini beranjak remaja oleh
ayahandanya Bendoragung ini mau dijodohkan atau mau dinikahkan, tetapi Bendoragung selalu menolak. Katanya masih belum dapat ilham dari Yang Maha Kuasa terkait dengan jodohnya itu. Tapi sebenarnya andai kata misalnya ada yang cocok, pasti dia akan mau menikah. Nah, disebutkan di situ Bendoragung punya hobi, yaitu jalan-jalan di kebun kerajaan. Anggap sajalah istilahnya itu apa ya namanya ya, kalau di sini nih taman kerajaan yang luar biasa indah. Suka bermain di situ, mengejar hewan-hewan kecil, bergembira dengan ditemani oleh dayang-dayang di situ. Sampai suatu ketika Bendoragung ini ketika bermain-main di taman keraton, merasa capek kemudian tertidur di ayunan. Pas pada waktu tertidur itulah dia bermimpi ada bulan, atau saya menyebutnya mungkin Morteka atau apa namanya itu bintang timur ya, yang kemudian datang mendekati dirinya dan secara luar biasa memasuki mulutnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Bendoragung terbangun. Terus yang kedua, dia merasa ketakutan, sehingga kemudian Bendoragung ini setelah terbangun langsung lari, yang menyebabkan tentu saja para dayang-dayangnya menjadi ketakutan, disangkanya ada apa. Nah, ketika kemudian dikejar oleh dayang-dayangnya, ditanya ada apa gerangan, Bendoragung cerita bahwa dia bermimpi mimpi yang luar biasa. Selain menyeramkan juga begitu susah untuk dinalar. Nah, singkat cerita, setelah mimpi itu terjadi, Bendoragung sudah lupa ya. Tetapi di situ ada masalah. Ternyata setelah Bendoragung mengalami mimpi, ada sesuatu yang berubah dari dirinya, yaitu bentuk tubuh. Jadi bentuk tubuhnya sudah mulai berisi. Terus yang kedua juga ada cahaya-cahaya yang susah untuk diungkapkan oleh orang biasa untuk menjelaskan tentang perubahan itu. Nah, suatu ketika Bendoragung kembali lagi bermain-main, dia kemudian pingsan mendadak. Nah, karena pingsan mendadak, dayang-dayang itu tentu saja merasa ketakutan. Akhirnya datang menghadap ke raja. Oleh raja kemudian dipanggil tabib istana, diminta untuk memeriksa Bendoragung. Dan apa yang terjadi? Tabib istana kemudian memberitahukan kepada sang raja bahwa Bendoragung sedang hamil. Jadi itu adalah suatu hal yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Seorang putri raja yang dikenal cantik, yang dikenal tidak memiliki suami, dan juga dikenal tidak pernah dekat dengan laki-laki, ternyata hamil. Itu membuat raja murka. Saking dari murkanya, si tabib itu bahkan nyaris dihukum mati. Karena apa? Karena dianggap memberikan kabar yang tidak tepat, memberikan kabar yang bohong. Tetapi akhirnya hukuman itu tidak jadi dilakukan karena mengingat jasa-jasa tabib dan keluarganya. Memang tabib itu adalah tabib kesayangan dari kerajaan yang jasanya dipakai turun-temurun, mulai dari kakek, bapak sampai tabib itu sendiri adalah tabib tetap kerajaan. Nah, tetapi raja juga di lain pihak merasa agak dilematis. Di lain pihak dia tidak percaya, tetapi otaknya orang yang rasional itu kemudian berpikir bagaimana jika itu ternyata mungkin. Akhirnya dia bilang kepada si tabib itu untuk merahasiakan masalah kehamilan tadi. Supaya apa? Supaya
bisa diobservasi kira-kira Benderogong itu kedepannya akan seperti apa. Nah, selepas dari masalah pingsannya Benderogong tadi itu, kemudian munculnya diagnosis hamil tadi itu, bukan diagnosis ya istilahnya itu, prediksi bahwa Benderogong itu hamil. Benderogong kemudian seperti biasa bermain-main lagi. Tapi ketika kemudian Benderogong berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar, terutama yang ada di keraton, kondisi sudah berubah. Jadi warga keraton atau abdi dalam di situ, termasuk juga orang yang berada di lingkaran terdekat raja, itu sudah mulai melihat perubahan itu, bentuk tubuh terutama ya, yang semakin lama semakin membesar, terutama bagian perut, sehingga muncullah kasak kusuk antara abdi dalam terus juga orang dekat dari raja. Nah, singkat cerita, berita tentang itu kemudian sampai kasak kusuk ya terkait dengan kehamilan itu sampai juga kepada raja, dan kemudian itu tambah membuat raja menjadi masgul, sehingga akhirnya dipanggillah Benderogong itu ya, dipanggil ke istana untuk memberikan klarifikasi. Waktu itu ditanya oleh sang raja si Benderogong ini, apakah benar bahwa Benderogong itu hamil? Apakah benar Benderogong itu sudah punya calon? Ternyata Benderogong mengatakan tidak. Jadi tidak pernah ada laki-laki yang menyentuh tubuhnya, jangankan menyentuh tubuhnya, menyentuh hatinya saja tidak. Sehingga akhirnya raja kemudian bingung. Cerita di luar mengatakan Benderogong hamil, dibuktikan dari perubahan fisik, sedangkan Benderogong sendiri tidak mengaku. Dibiarkanlah kemudian Benderogong, beberapa bulan kemudian baru diobservasi lagi, dilihat lagi, dan ternyata sekitar 2-3 bulan kemudian perut Benderogong makin lama makin besar. Nah, kalau sudah kelihatan seperti ini tidak bisa tidak, maka sudah bisa disimpulkan Benderogong hamil. Kehamilan Benderogong itu jelas aib bagi kerajaan. Oleh sebab itu, untuk menutupi aib itu, raja dengan berat hati memberikan hukuman, ya, hukuman yang pada waktu itu bahkan bisa dikatakan hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman mati. Karena Benderogong itu kan adalah simbol dari kerajaan. Kalau kemudian nama baik kerajaan itu hancur gara-gara kehamilan itu, seakan-akan begini, seakan-akan Sang Hyang Tunggal itu yang luar biasa perkasanya, punya istana yang kuat, itu diinjak-injak kehormatannya oleh seseorang yang telah menghamili. Ya. Karena berhubung yang menghamili itu tidak jelas, maka terpaksa yang dihukum adalah orang yang dihamili. Dan jadilah Benderogong itu dalam persepsi yang mulia raja kena hukuman. Suatu ketika raja memanggil patih kesayangannya yang disebut sebagai Patih Pranggulan untuk menghadap kerajaan, menghadap ke dirinya maksudnya ya, di balerung kerajaan. Kemudian patih ini diberi perintah rahasia, yaitu untuk membawa Benderogong keluar dari kerajaan menuju hutan, yang hutannya itu benar-benar sepi, tidak ada orang, kemudian mengeksekusi Benderogong. Tentu saja Patih Pranggulan ini merasa takut, merasa kasihan, karena sejak kecil Benderogong ini sangat dekat dengan Patih Pranggulan. Jadi mau suka bermanja-manja sejak kecil itu. Iyalah, mau pas orang kesayangan dari raja, orang kepercayaan dari raja kan pasti sering muncul di keraton dan pasti sering juga dijumpai oleh Benderogong. Tapi gimana, ya namanya perintah ya, akhirnya si Patih ini kemudian dengan berat hati membawa Benderogong ke sebuah hutan. Nah, Benderogong kemudian diajak dengan modus
bermain-main atau menemani si Patih berburu ya ke sebuah hutan. Nah kemudian di hutan itu Bendorogung diceritakan ya perihal perintah dari raja. Oh iya, jadi pas pada waktu itu Patih masuk ke dalam hutan bersama dengan Bendorogung dengan ditemani oleh beberapa prajurit pengiring. Ya jadi bukan sendirian Patih Prangkulan, tapi ditemani oleh beberapa prajurit pengiring. Nah diceritakanlah perihal perintah raja itu. Nah Bendorogung kemudian berpikir apa benar itu ya, jadi bagaimana mungkin ayahandanya yang disayanginya itu mengeluarkan perintah seperti itu. Tapi setelah kemudian diceritakan bahwa efek dari kehamilan Bendorogung menyebabkan kekacauan di kerajaan dan terpaksa Bendorogung itu harus dieksekusi, maka ya tidak bisa tidak Prangkulan harus melakukan itu. Nah, ketika kemudian Prangkulan sudah mengeluarkan kerisnya, ya, kemudian Bendorogung itu berkata, seperti ini perkataannya, "Wahai Patih, jika benar bahwa aku ini hamil dan hamilku ini disebabkan karena aku melanggar norma dan adat istiadat kerajaan, dalam artian aku berhubungan dengan seorang laki-laki yang tidak aku nikahi ya tanpa sepengetahuan raja, maka aku akan mati ya, mati di ujung keris dari keris dari Ki Prangkulan. Tapi jika memang aku ini tidak bersalah, maka aku tidak akan pernah bisa mati." Nah, kata-kata dari Bendorogung itu kemudian dipegang oleh Patih Prangkulan. Kemudian dia mulai sekali lagi mengacungkan kerisnya dan bersiap untuk menusuk. Tapi apa yang terjadi? Ketika tusukan pertama dilakukan, keris jatuh. Tusukan kedua dilakukan, demikian juga. Ketika tusukan ketiga dilakukan, Patih Prangkulan tidak bisa apa-apa. Dalam artian di tubuhnya jadi lemas. Ya, dia tidak bisa mengangkat tubuhnya. Jangankan mengangkat keris, tubuhnya sendiri, tangannya sendiri tidak bisa diangkat. Nah, kemudian ada suara gaib di situ. Ya, suara gaib, suara anak kecil yang mengatakan seperti ini, "Patih, sudahlah, usahamu untuk membunuh ibuku ini tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Karena ini semua adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Ya, jadi ibuku ini tidak bersalah. Ini semua adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Terima saja." Ya. Jadi ketika kemudian mendengar suara agak gaib itu, Patih Prangkulan terkejut dan bertanya-tanya siapa yang ngomong itu. Akhirnya setelah kemudian usut baru ketahuan yang ngomong itu adalah bayi yang berada dalam kandungan dari Bendorogung. Nah sejak saat itu Patih Prangkulan kemudian sadar bahwa apa yang dialami oleh Bendorogung merupakan sebuah keajaiban dan keajaiban itu wajib untuk dilindungi. Oleh sebab itu Patih kemudian memutuskan mulai saat itu juga dia akan meninggalkan kerajaan. Bagaimana tidak meninggalkan? Dia itu sudah tidak bisa melaksanakan tugas. Tugasnya kan membunuh, tapi ternyata dia tidak berhasil, gagal, sehingga dia tidak punya cukup muka untuk menghadap Baginda Raja. Untuk tugas kecil saja kayak gitu, gagal, yaitu membunuh si putri. Padahal perang bolak-balik Patih Prangkulan selalu menang, tapi menghadapi putri raja tak bisa. Jadi untuk menyelamatkan muka, dia kemudian melepas atribut kepatihannya, kemudian dia membantu mengiringi dari Bendorogung untuk melangkah kemanapun Bendorogung itu suka.
Nah, suara gaib itu juga mengatakan begini, Ratih, jika memang kamu itu memiliki keinginan kuat untuk melindungi ibuku, maka buatkanlah aku rakit. Oleh sebab itu, atas petunjuk dari suara gaib itu, Patih Pranggulan dengan ditemani dari prajurit pengiring yang lain membawa pohon dan membuat rakit. Tidak terlalu besar tapi cukup untuk mereka semua. Nah, baju kebesaran dilepas, kemudian Patih Pranggulan itu menggunakan baju rakyat ya, baju desa, baju orang-orang kebanyakan. Kemudian di bagian bawah dia itu menggunakan kayak semacam sarung ya, ya. Yang mana motif dari sarung itu warna hitam putih, kotak-kotak. Atau dalam bahasa Madura itu disebut sebagai poleng. Sejak saat itu kemudian Patih Pranggulan berubah nama menjadi Ki Poleng. Nah, jadi Ki Poleng ini adalah nama samaran dari Kiai Ki Pranggulan. Setelah itu apa yang terjadi? Kemudian rakit itu dijalankan ke sungai, ya, diceburkan ke sungai, kemudian semua naik rakit itu. Kemudian sungai membawa rakit itu menjauh dari hutan, sampailah pada sebuah perairan yang bukan samudra, bukan lautan, tapi bisa jadi mungkin kita menyebutnya sebagai selat ya, bisa jadi mungkin seperti itu. Nah, rakit itu kemudian jalan terus sampai kemudian menabrak gundukan tanah. Ya. Waktu itu malam hari. Semua prajurit Ki Poleng dan Gendorogung turun melompat dari rakit. Karena senang, akhirnya ketemu juga sebuah daratan. Ya. Akhirnya berhenti juga tuh rakit tuh. Nah, mereka kemudian bermalam di daratan itu. Daratannya tidak terlalu luas, ya, tidak terlalu luas. Karena waktu itu malam ya, jadi tidak bisa melihat seluas apa daratan itu. Nah, daratan itu aneh. Jadi keesokan harinya ketika kemudian matahari muncul, hari berubah menjadi siang, tiba-tiba ukuran daratan itu menjadi makin lama makin mengecil, ya, sehingga bahkan nyaris menyerupai lautan. Ya, jadi daratan itu hanya tersisa satu segundukan tanah seperti itu. Keesokan harinya, maksud saya setelah siang yang berubah menjadi malam, daratan itu menjadi luas lagi. Demikian terus, sehingga kemudian para pengiring dari Gendorogung dan Ki Poleng tadi itu mengatakan bahwa itu bukan daratan yang sebenarnya. Ya, akhirnya muncul istilah lemah Ndoro katanya. Ini dari legenda ya. Saya tidak tahu betul apa tidaknya bahasa yang saya pakai ini, tapi lemah setahu saya itu artinya tanah. Ndoro itu kalau di legenda dijadikan sebagai tidak sebenarnya. Jadi tanah yang tidak sebenarnya. Maksud saya tanah ketika malam muncul tanah, ketika siang tanah berubah menjadi lautan. Jadi itu kata lemah Ndoro kemudian oleh satu cerita itu yang dikenal akhirnya menjadi nama Mahduro, dan muncullah kata Madura. Itu adalah teori yang pertama. Kata Madura berasal dari kata lemah Ndoro. Nah, adapun teori yang kedua masih ada hubungan dengan lemah Ndoro itu. Jadi suatu ketika makin lama tanah yang tidak jelas itu makin menjadi jelas. Dalam artian kalau yang sebelumnya ketika malam muncul ya, ketika siang menjadi gundukan saja. Tapi lama kelamaan seiring dan waktu gundukan itu makin lama makin luas. Ya, makin lama makin luas.
Sehingga dari luasnya, sehingga akhirnya Ki Poleng kemudian dengan diikuti oleh pengiringnya itu harus menjelajah tanah itu. Supaya apa? Supaya bisa memperkirakan sumber makanan bagi mereka. Nah, kemudian suatu ketika Ki Poleng dengan juga pengiring yang lain pamit kepada Mendorogong. Pamitnya adalah mereka akan melaksanakan trekking atau survei lokasi. Kira-kira di bagian mana dari Pulau Mahduro tadi itu, ya, atau tanah Mahduro tadi itu punya bahan pangan. Jadi mereka kemudian izin, tapi Ki Poleng ini berpesan. Pesannya seperti ini: jika Raden Segoro, Bendorogong, jika Bendorogong ini punya kesulitan, tinggal kakinya jejakkan 3 kali dan panggil Ki Poleng. Ya, Ki Poleng, maka seketika juga Ki Poleng akan muncul. Nah, mereka kemudian berpisah. Mendorogong sendirian di tempat di mana rakit itu ada, ya, sedangkan yang lain itu kemudian membangun parameter sendiri, jadi observasi di situ, sekaligus juga cari bahan makan. Pada waktu itu Mendorogong merasa panas, ya, karena memang waktu itu tidak ada rumah, yang ada gua-gua di situ, ya. Ya, jadi tanah yang ada itu bentuknya batu-batu, dan di situ ada beberapa gua, ya, gua-gua kecil, ya. Mendorogong merasa kepanasan, sumuk istilahnya, ya. Kemudian juga kelaparan. Nah, karena kelaparan, Mendorogong itu kemudian turun dari tempat berlindungnya dia menuju ke bawah. Makin jauh dia turun ke bawah mencari makanan, tapi makanan susah. Susah. Saat kritis itu tubuhnya sudah mulai lemah, ya, karena tidak ada makanan, bolak-balik seperti itu. Mendorogong menjumpai sebuah tanah daratan yang lapang, gitu, ya. Bukan tanah daratan, tapi dataran yang lapang. Dan dataran itu ternyata ditumbuhi pohon randu. Tengahnya itu ada pohon randu besar. Nah, Mendorogong kemudian melihat bahwa di pohon randu itu terdapat sarang lebah. Nah, ini dia. Mendorogong kemudian berpikir, sarang lebah itu pasti ada madunya. Madu pasti bisa dimakan. Ya. Jadi dengan berusaha payah, Mendorogong itu kemudian mengambil madu dari sarang lebah itu dan berhasil. Tidak jelaskan di dalam legenda itu bagaimana Mendorogong itu mengambil, apakah pohon randu ditebang atau dia naik ke atas, tidak dijelaskan, tapi yang jelas dia berhasil. Dia kemudian memakan madu itu dan mendapatkan suplai energi di situ. Nah, dari cerita ini kemudian muncullah teori terkait dengan asal-muasal Madura, ya, yaitu berasal dari kata tanah lapang tadi itu, ya. Tanah lapang tadi dengan apa tadi yang dimakan? Madu. Jadi madu di tanah lapang. Nah, madu jelas madu. Tanah lapang itu apa? Tanah lapang itu dalam bahasa Jawa, entah bahasa Jawa atau bahasa Kawi, ya, disebutkan bahwa tanah lapang itu adalah oro-oro. Jadi madu ing oro-oro atau madu di arah-arah. Jadi madu di tanah lapang jadi itu. Maka muncullah kata yang kedua, yaitu kata Madura. Ya, Madura. Nah, selanjutnya adalah teori yang ketiga. Jadi kata Madura ini konon muncul dari sebuah kisah, ya, cerita rakyat juga, bahwa pada zaman dulu ada sekumpulan pelaut dari India, ya, pelaut dari India yang kemudian mereka berlayar ke Nusantara dalam rangka untuk berdagang. Di tengah lautan mereka terjebak badai yang luar biasa, sehingga terpaksa mereka harus berlindung.
Nah, mereka kemudian menjumpai sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Mereka tidak tahu pulau apa itu. Ya, tidak berpenghuni. Terus yang kedua, sepertinya pulau itu belum pernah dipijaki, ya, atau belum pernah disinggahi oleh orang-orang. Jadi mungkin waktu itu orang India itulah, ya, kelompok India itulah yang pertama kali datang ke pulau itu. Nah, ketika menjumpai ada pulau, nahkoda kemudian memutuskan untuk memarkir, ya, di balik pulau itu supaya tidak kena angin kencang dan kapalnya tidak istilahnya karam. Kemudian mereka memilih untuk berteduh atau berlindung di pulau itu untuk beberapa waktu. Nah, para awak kapal turun dengan nahkodanya, kemudian mereka menginap di situ untuk beberapa saat lamanya. Dan ketika mereka berada di pulau itu, mereka takjub, kenapa kok seakan-akan mereka merasa mereka pernah ke situ. Ya, jadi pulau itu mirip dengan pulau yang pernah dan sangat mereka kenal. Ya, di India saja, di India sana, ya, di India sana maksudnya. Jadi pulau itu kering, ya, lembab, air jarang, ya, jarang dijumpai, pohon-pohon juga meranggas, ya. Nah, mereka teringat dengan sebuah pulau yang mirip, ya, mirip dengan pulau yang mereka tempati itu. Ya, pulau ini demikian terkenal karena apa? Karena pulau ini yang ada di India sana itu merupakan pulau tempat di mana kakak dari Sri Krishna, ya, yang bernama Baladewa, ya, itu bertapa. Ya, jadi ceritanya itu waktu itu ada mau perang, ya, antara Kurawa dan Pandawa, sedangkan Sri Krishna ini memihak kepada Pandawa. Nah, Krishna ini punya pemikiran, mungkin juga punya firasat bahwa jangan sampai kakaknya yang bernama Baladewa ini berpihak kepada Kurawa, berpihak kepada Pandawa, oke, karena itu akan menguntungkan Pandawa, menguntungkan pihaknya. Tapi kalau berpihak kepada Kurawa susah. Satu-satunya orang yang ditakuti, disungkani oleh Sri Krishna adalah kakaknya itu, sakti soalnya. Nah, supaya kemudian siapa namanya itu Baladewa ini tidak ikut-ikutan perang, nah akhirnya si Krishna itu mempersuasif Baladewa untuk bertapa. Nah, Baladewa kemudian sepakat dengan itu, akhirnya dia bertapa di sebuah pulau. Nah, pulau itu gersang, tandus, susah untuk dapat air, dikenal dengan Pulau Mandura. Jadi kalau kalian semua, ya, mengklik di internet Mandura, pasti akan ketemu dengan sebuah pulau di India sana. Nah, orang India itu kemudian berpikir ini sepertinya kok mirip dengan Pulau Mandura. Ya, Mandura. Tapi untuk membedakan antara Mandura India dengan Mandura di situ, ini dikasih tambah Mandura di Nusantara. Ya, Mandura di Nusantara. Dari kata Mandura inilah muncul kemudian kata madu.